wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, wajah-wajah bahagia. Betul ya? Ada yang gak bahagia? Oh, berat ini kalau gak bahagia. Pulang aja yuk. Alhamdulillah karimur rahman alamul Qur'an khalaqal insana alamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zidna ilman nafi'an. Apa kabar Bunda, kakak-kakak sekalian, ibu-ibu sehat? Kalau saya kelihatan ya, wajahnya udah makan, udah sarapan tuh kelihatan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah bahagia hari ini? Bagus. Karena biasanya pertanyaan pertama lolos itu. Sehat, bahagia, mulai mikir, ya enggak ya? Iya, jadi sebenarnya bahagia itu adalah bagian dari menjaga kesehatan. Ya, bahagia itu adalah obat. Orang yang bahagia itu susah sakit. Kenapa? Karena orang yang bahagia itu dia penyakit aja susah datang, gitu ya. Karena dia bahagia. Sakit pun dia senang, gitu kan. Demam dia happy, gitu. Karena ternyata 80% penyakit fisik itu berasal dari penyakit psikis. 80%. Artinya hampir semua penyakit fisik bermula dari psikis. Dan itu yang membuat kami kemudian menginisiasi adanya kajian ini, kajian kesehatan mental Quranik. Saya pribadi memulai kajian ini karena pengalaman pribadi. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini ada karena teori-teori, enggak. Betul saya mengumpulkan teori, tapi ini adalah pengalaman langsung dari saya sendiri yang mengalami juga naik turunnya memperjuangkan kesehatan mental. Oke? Walaupun hari ini saya terlihat seperti orang waras, ya. Tapi percayalah, waktu saya bikin materi overthinking dalam keadaan overthinking. Seriously, artinya overthinking adalah keadaan normal yang dialami semua orang. Karena kita dikasih tim sama Allah, dikasih kemampuan berpikir, tapi karena nggak bisa mengendalikan maka menjadi overthinking, berpikir berlebihan. Nah, pada saat saya menyusun materi overthinking, saya dalam keadaan overthinking parah. Saya kebangun jam 2 pagi, ngeliatin jendela, kata adik saya, Kak, kok kenapa? Dikira saya kesurupan, gitu kan? Padahal saya overthinking, banyak yang dipikirin gitu. Nah, bedanya orang yang banyak berpikir dengan overthinking adalah overthinking itu berpikir berlebihan sampai menjangkau sesuatu yang enggak jangkauannya. Ada dua jenis orang dalam menentukan tindakan. Pertama namanya deliberatif. Deliberatif itu adalah orang yang banyak pertimbangan, sangat berhati-hati, super hati-hati. Misalnya gini, nanti kalau diambil ini efeknya apa ya? Oh, nanti tindakan lainnya ini. Itu deliberatif, penuh pertimbangan. Tapi kita seringkali ngeloncat ke overthinking, ya. Overthinking, dia bukan deliberatif. Deliberatif itu penuh pertimbangan. Overthinking itu berpikir berlebihan. Ini perbedaannya. Jadi kita kadang-kala bukan deliberatif, tapi malah mengarah ke overthinking. Oke? Dan saya yakin yang hari ini datang dan juga nanti yang nonton di YouTube ya. Alhamdulillah kita ada versi kajian online-nya juga. Mungkin menghadiri kajian ini karena sedang mengalami overthinking atau setidak-tidaknya pernah mengalami overthinking, benar ya? Oke. Dan datang ke sini pasti mau menyelesaikan itu kan? Insya Allah. Makanya tadi saya tanya, bahagia nggak? Bahagia. Oh berarti nggak ada yang lagi overthinking. Kita bubar aja gimana? Ya. Oke, Bismillah. Jadi kita jawab dulu pertanyaan ini. Overthinking melelahkan nggak? Di mana lelahnya? Pikiran, batin, semua dompet ya. Karena kalau overthinking biasanya orang makan, jalan, jajan, karaoke. Menyelesaikan nggak itu? Saat itu ya. Misalnya kita lagi overthinking, lu stres sekali aku, belanja tuh, kalap, impulsif, beli semua, beli. Aku bahagia bisa belanja. Pulang, nengok bilnya, kering bang dompet, ya. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah. Nah, kenapa overthinking melelahkan? Next. Kita harus tahu dulu. Pertama, overthinking ini adalah tantangan mental yang dialami banyak orang. Artinya, semua orang merasakan ini. Ya. Simple. Orang yang tidak overthinking berarti tidak thinking. Ya kan? Orang yang tidak thinking berarti tidak punya otak. Sesederhana itu. Ya. Makanya saya dulu guru ya. Dulu saya guru pengajar tadabbur Quran.
Setiap kali saya menjelaskan sesuatu, saya lihat itu muka anak murid saya begini. Gitu semua kan? Namanya masih SMA. Masih SMA udah diajarkan tafsir. Karena untuk tadabbur Quran itu harus melewati beberapa tafsir. Muka udah gini semua. Biarin, saya bawa itu ke pemikiran ateis, saya bawa ke pemikiran sekuler. Gini-gini mukanya, saya bawa ke filsafat agama, gini-gini. Biarin, buat SMP, SMA saya bawa kayak gitu. Biar terbiasa berpikir. Kenapa mukanya gitu sih? Udah pusing? Gini-gini deh. Satu kelas tuh, gini-gini. Tapi nggak berani jawab kan? Pusing nggak? Malu-malu. Pusing Ustazah. Bagus? Tandanya kalian punya otak. Ya kan? Orang pusing tandanya punya otak. Orang overthinking tandanya dia thinking. Oke? Tetapi overthinking ini berubah menjadi satu momok yang mengganggu mentality. Makanya dia disebutnya tantangan mental. Alias mental kita kemudian akan berhadapan dengan logika, betul? Apalagi perempuan. Ketika perasaanku harus bertarung dengan logikaku. Padahal cewek jarang pakai logika. Bener ya? Iya, perempuan itu memang diberikan logika lebih sedikit dibanding laki-laki. Makanya hak talak itu adanya di laki-laki. Kalau adanya di perempuan, 1 hari 3 kali minta talak. Iya, bener ya? Kenapa hak talak dikasih laki-laki? Bener, ini pertimbangannya. Kenapa hak talak di tangan laki-laki? Karena laki-laki logikanya jauh. Dia berpikirnya sangat dingin. Beda dengan perempuan. Perempuan tuh perasaannya dikemukakan. Aku udah gak mau sama kamu, kita pisah. Paling laki-laki lagi. Gitu ya. Nah, jadi perempuan itu tantangannya kenapa dia overthinking? Karena dia timnya harus ini nih, bertarung dengan feel-nya, perasaannya. Perempuan otaknya punya kekhususan. Jadi perempuan antara otak kanan dan otak kirinya ada penghubung. Makanya perempuan tuh excellent sebenarnya. Ya, perempuan tuh sangat excellent. Allah menciptakan perempuan tuh super excellent. Logikanya bisa dipakai, perasaannya bisa dipakai, dua-dua. Otak laki-laki tidak punya penghubung. Jadi otak laki-laki antara logika dan rasa tidak punya penghubung. Makanya laki-laki kalau jatuh cinta, dia salah satu aja yang dia pakai. Biasanya logikanya doang. Tapi kalau udah kena ke perasaannya, nah itulah bucin. Kenapa? Dia ada penghubung antara otak logikanya dengan otak rasa. Atau yang bisa merasakan. Jadi dia hanya aktif satu-satu. Kalau logikanya lagi aktif, ya rasa enggak. Kalau rasa lagi aktif, logikanya enggak. Beda dengan perempuan. Perempuan dua-duanya bisa. Itu kenapa perempuan bisa excellent di berbagai bidang. Kita ini diunggulkan satu surah. Surah An-Nisa. Ada nggak surah Ar-Rijal? Surah An-Nisa. Kita diunggulkan. Satu-satunya yang menyebutkan gender. Ya. Surah An-Nisa. Tapi kita kalah dengan satu ayat. Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Selesai. Ya. Bukan kalah sebenarnya, tapi memang Allah tahu excellentnya potensi perempuan ini harus di-handle sama laki-laki. Jadi nggak ada istilah gender 1, gender 2, gender 3, nggak ada. Ya. Saya tuh kalau lagi ada kajian-kajian gender, saya suka bercanda gitu. Kan biasa ya, di Google sekarang, gender, male, female, other. Ya. Apakah jenis kelamin Anda, laki-laki, perempuan, lainnya? Atau prefer not mention gitu. Lebih baik tidak disebutkan. Saya bilang ini kalau laki-laki, perempuan, gender ketiga apa? Umbi. Bawang-bawangan. Ya. Karena Allah cuma jelas ya, Allah menciptakan apa? Az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Nah, penciptanya ini juga jelas. Kenapa disebut az-zakar baru al-unsa? Karena Allah menciptakan terlebih dahulu laki-laki baru perempuan. Itu yang kita pelajari dari tadabbur Quran. Termasuk cara Allah memilih suatu diksi dan bagaimana Allah menempatkan suatu diksi, itu tanda itu yang kami pelajari di tadabbur Quran. Biasanya dia berisikan rahasia-rahasia. Oke? Nah, jadi overthinking itu adalah tantangan mental, di mana pikiran kita terus berputar tanpa henti menganalisis atau mencemaskan. Nah, ini dia masalahnya. Udahlah mikirnya nggak berhenti, di luar kendali, ya, dan dicemaskan. Oke? Lagi duduk, kayak mana kalau tiba-tiba besok kiamat? Ngapain dipikirin? Ya kalau besok kiamat ya udah selesai. Ya. Saya pernah suatu hari sama murid saya digabungkan dalam suatu grup. Jadi mereka bikin grup membahas konspirasi akhir zaman. Saya lupa Ramadan kapan, kayaknya setelah Covid, sekitar 1 tahun setelah Covid. Waktu itu ada isu Dukhon 15 Ramadan. Masih ada yang ingat? Nah, yang katanya akan ada asap datang, kemudian bla 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 gitu. Itu orang pada ketakutan. Saya sebagai manusia biasa juga overthinking. Apa iya benar gitu kan? Tapi yang otak saya pikirkan adalah cari dulu faktanya. Benar nggak? Gitu.
anak murid saya yang super ketakutan ini, gitu kan? Mereka bikin grup DM, grup di Instagram, saya dimasukin. Gurunya dimasukkan, bayangkan. Bukan gurunya yang bikin grup, enggak. Jadi dimasukkan, bukan diundang, dimasukkan, dimasukkan. Apa ini sebenarnya kan? Pikirin tuh, info-info dukun 15 Ramadan. Ustazah, ini kita bener nggak ini akan ada dukun 15 Ramadan? Karena saya malas, itu konspirasi kan. Saya jawab aja, kalau bener emang kenapa sih? Takut Ustazah. Ya udah kalau kiamat kan mati, meninggal selesai tuh. Karena mereka agak bandel, anak-anak yang suka melanggar. Ustazah kita takut, ya udah tobat aja kalian hari ini sholat tobat. Kalau besok kiamat ya alhamdulillah meninggal semua gitu. Baru hari itu akhirnya saya jelaskan gini, oh baru mereka gak overthinking. Dan ternyata bener kan 15 Ramadan berlalu dan tidak ada duha gitu. Jadi kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Bahkan kita cemaskan. Faktanya 90% kekhawatiran manusia tidak pernah terjadi. 90%. Berarti yang kejadian cuma 10%. Terus kita overthinking lagi, ya kayak mana kalau aku yang 10%? Salah lagi. Ya, gak usah dipikirkan. Jadi kita itu kadang-kadang mencemaskan sesuatu yang belum terjadi atau bahkan tidak bisa menjadi kendali kita, tidak bisa menjadi jangkauan kita. Dan terutama pasca COVID, saya jujur saya waktu COVID mengalami anxiety. Jadi ini perjalanan mental saya ya. Umur 27 tahun, 2020, tahu lah saya kelahiran berapa berarti ya. Kelahiran udah lama. 2020 umur saya 27 tahun, 27 itu biasanya fase-fase terakhir sebelum mendewasa full. Jadi orang 27 itu banyak kayak mengalami linglung. Makanya maaf ya, ada case di mana banyak superstar bintang dunia itu memilih untuk mengakhiri hidup di usia 27. Ada katanya kutukan 27. Kenapa? Karena memang banyak tuh yang kayak gitu. Jadi 27 itu lagi goyang menuju dewasa total gitu ya, dewasa full. Karena 28 itu pembentukan karakter manusia selesai. 7 kali 4. 7 tahun dikali 4 fase. Nah, pada saat itu saya umur 27, inner child saya kambuh, ke-trigger sesuatu, tambah COVID, tambah lagi isolasi, saya ekstrovert harus dikurung, wah, bukan lagi gila itu, nggak tahu siapa namanya, udah sakit jiwa rasanya. Saya tanya ke Ustaz saya, Ustaz, saya mengalami gini-gini, ini gangguan jiwa bukan? Iya kata dia, tapi kamu nggak sendirian, karena pasca COVID, seluruh orang di dunia mengalami 70% peningkatan gangguan mental. Kenapa? Karena kita berbulan-bulan dikondisikan dalam keadaan cemas. Oke? Manusia kalau sudah dikondisikan punya rasa takut, orang akan mudah sekali untuk merusak. Contoh, misalnya saya bilang, tadi masuk sini ada yang minta bayaran nggak? Ada yang minta bayaran nggak? Nggak kan? Saya tutup ya pintu, saya kunci dari luar. Yuk, ini nggak ada pintu keluar nih, semuanya dikunci. Yang mau keluar bayar 500.000, mau nggak bayar? Pokoknya di dalam sini nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kita kunciin. Yang mau keluar bayar 500.000. Diusahain nggak cari 500.000? Kenapa? Karena yang dimasukkan adalah rasa takut. Itu yang terjadi pada kita pada saat COVID. Setiap hari kita diberikan rasa cemas. Ya, mau salaman sama orang takut, mau duduk sebelah orang takut, mau napas aja takut. Serius, saya tuh cuma jalan di dekat sekolah saya, masih dalam sekolah, pakai masker. Saya mau ngirup udara aja, gitu. Saking takutnya kalau udara itu tercemar dengan kuman, atau bakterinya, atau virusnya. Jadi kita selama berbulan-bulan dikondisikan dalam keadaan cemas. Makanya, kalau mau bahagia, orang yang bahagia itu dua indikatornya. Terlepas dari rasa takut, terlepas dari kecemasan. Itu kunci bahagia. Yang ngomong ini praktisi happiness dalam sudut pandang Islam. Orang yang bahagia itu terlepas dari takut dan terlepas dari cemas. Oke? Maka sepanjang manusia itu tumbuh rasa takut di dalam dirinya, akan mudah sekali dia dikendalikan. Sangat mudah. Gampang sekali mengendalikannya. Ya, bukti tadi tuh, saya tutup pintu, ayo yang mau keluar bayar 500.000. Pasti bela-belain. Pasti bela-belain. Cari pinjaman, hutang kalau bisa. Kok ada nggak, aku harus keluar dari tempat ini. Itu, udah nggak mikir lagi. Maka, kita hidup jangan ditumbuhkan rasa takut. Kecuali pada Allah. Ya. Orang yang merdeka adalah orang yang terlepas dari penghambaan selain kepada Allah. Termasuk tidak menghamba kepada
pikirannya sendiri. Oke? Nah itu kita ini dulu ya, breaking the mindset dulu. Yang kedua, overthinking itu normal terjadi, tetapi lihat efeknya. Menyebabkan pikiran berlebihan yang mengganggu ketenangan jiwa. Nah ini mulai masalah. Ketika overthinkingnya mulai mengganggu ketenangan jiwa, mulai mikir, oh, aneh-aneh kalau mikirnya. Ya. Waktu saya kena anxiety, saya lagi duduk aja, duduk nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kepikiran, kalau aku diculik alien gimana? Iya, seaneh itu. Seaneh itu, kok bisa? Ya, saya belajar agama, mungkin orang akan bertanya, kok bisa saya belajar agama tapi kena anxiety? Begini, antara jiwa manusia dengan ibadah, betul, ibadah itu bisa menguatkan jiwa. Tapi jangan berpikir bahwa orang yang kena gangguan kejiwaan, satu-satunya penyebabnya adalah kurangnya ibadah. No, enggak. Yang bicara ini, psikolog, dia guru besar psikologi Islam di Stanford University. Saya follow beliau dan mengikuti kelas-kelasnya beliau. Dia bilang, antara kejiwaan, mentality, dengan ibadah, betul, ibadah bisa memperbaiki mental, benar. Tapi ketika orang kena penyakit mental, belum tentu satu-satunya faktor adalah ibadah. Jadi jangan disamakan. Oke? Nah, efeknya mengganggu ketenangan jiwa, terutama dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian mengganggu kedamaian hati, dan ini yang paling melelahkan. Tadi saya tanyakan, apakah overthinking melelahkan? Jawabannya, ya. Karena overthinking, efek jangka panjangnya adalah kelelahan emosional. Next. Nah, sudah kita kenalan sama overthinking, kita lihat. Overthinking bersebab dari mana? Ini paling umum. Ya, pertama, rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Ketakutan terhadap masa depan, ketidakpastian, atau hal-hal yang berada di luar kendali. Ini yang paling banyak kita lakukan, betul? Ya. Aku besok bisa nggak ya jadi orang? Aku bisa nggak ya membanggakan kedua orang tuaku? Gitu kan? Aku bisa nggak ya jadi orang yang lebih baik? Wah, mending kalau overthinkingnya gini. Ya. Yang lebih parah kalau overthinkingnya nggak kurang bagus. Aku bisa nggak ya sekaya Raffi Ahmad? Aduh ya Allah, jangan membandingkan hidup itu dengan artis ya. Jangan pernah bandingkan hidup dengan siapapun. Saya dulu pernah menulis, judulnya gini, sumber ketidakbahagiaan hidup adalah kehidupan orang lain. Tulisannya begitu, sumber ketidakbahagiaan hidup adalah kehidupan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, itu tidak fair. Nggak adil. Terutama dari sosmed. Oke? Di sosmed, orang hanya memposting bagian bagus-bagusnya aja, benar nggak? Pernah nggak kalau punya masalah diposting di sosmed? Nggak pernah, pasti. Kalau ada orang tukang posting masalah di sosmed, dialah masalahnya. Dialah sumber masalahnya. Ya, karena dia memancing orang bikin masalah. Jadi, ketika kita mengalami kondisi overthinking ini, ya, biasanya kita tuh banyak mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Oke? Saya baru 2 bulan di Medan. Pada saat saya mau resign dari Bogor, di sana kerjaan saya udah sebagai manajer. Tahu ya di Jakarta sebagai manajer kayak apa? Ininya, ya. Ininya, Sarangyo. Ya, cinta adalah uang kan ya. Pada saat mau pulang ke Medan, saya overthinking. Bukan lagi overthinking, fear of failures. Ketakutan akan kegagalan. Nanti aku di Medan kerja apa ya? Ada nggak ya pekerjaan yang cocok? Bisa nggak ya dapat lingkungan kerja sebaik ini, yang islami, yang bisa bebas untuk beribadah dan segala macam? Oh, overthinking luar biasa. Kayak mana kalau aku pengangguran selama-lamanya? Wah, entah apa-apa. Apa-apa. Tapi begitu dikeluarkan rasa takutnya, diakui rasa takutnya, alhamdulillah. Di saat yang bersamaan, saya mengajukan resign. Di saat yang bersamaan, Darul Quran Medan buka lowongan kepala cabang baru. Dan saya nggak tahu ada lowongan itu. Kemudian direkomendasikan, ada 3 orang yang merekomendasikan. Akhirnya saya pikir, oh 3 orang, berarti ini tanda dari Allah. Kalau tadi 1 masih bisa saya cuekin, tapi kalau 3 berarti ini tanda dari Allah. Bismillah, saya coba mengajukan diri. Alhamdulillah, sekarang rezekinya ada Darul Quran dan ketemu dengan tim-tim yang hebat ya, tim yang mau belajar, masya Allah. Akhirnya kita bisa bikin kajian, kita starting kajian di Medan dan segala macam. Pada saat itu ada ketakutan akan kegagalan, pasti. Kenapa saya buka-buka ini di kajian saya? Lagi-lagi, ini adalah pengalaman
mental saya sendiri. Bahwa walaupun saya belajar agama, tapi saya juga mengalami ini. Overthinking, ketakutan akan kegagalan, anxiety, kecemasan, panik. Karena kita semua manusia biasa. Dan itu adalah proses yang lumrah, sangat alamiah. Oke? Nah, yang kedua, perfeksionisme dan standar yang tinggi. Kita seringkali mengharapkan hasil sempurna dalam setiap tindakan kita. Sehingga kita berpikir berlebihan untuk menghindari kesalahan. Jadi perfeksionis itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Karena perfeksionis itu meribetkan diri sendiri dan meribetkan orang lain. Orang-orang bilang saya perfeksionis, tapi saya menolak disebut perfeksionis. Gara-gara itu kadang saya berantem sama orang. Kamu perfeksionis? Enggak sih. Tapi kamu perfeksionis? Enggak. Saya sendiri tidak nyaman dengan julukan perfeksionis. Tapi bagi orang-orang yang melihat, mereka bilang saya perfeksionis. Gitu. Walaupun dalam perjalanannya saya menyadari bahwa perfeksionis tidak boleh menjadi suatu habit. Pelan-pelan perfeksionis itu harus bisa dikurangi. Kita harus menerima bahwa orang punya kekurangan dan kita harus menerima bahwa kita punya kekurangan. Pada akhirnya saya mulai mengakui kekurangan sendiri. Ya udah, ketika saya punya kekurangan dan kesalahan saya akui aja. Ya. Nah, dengan membuka di kajian seperti ini menyatakan bahwa saya tidak perfect. Bahwa saya pernah mengalami anxiety, saya pernah mengalami kondisi overthinking, saya pernah masuk ke tahap pra-depresi. Itu adalah bagian dari saya melepaskan perfeksionisme dari diri saya. Bahwa yes, saya punya kekurangan. Dan saya nggak merasa khawatir untuk membuka kekurangan saya. Ketika saya mulai melakukan itu, alhamdulillah. Ketika saya melihat kekurangan di diri orang lain, saya mulai bisa terima. Kalau enggak dulu, zero mistake. Nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun dalam pekerjaan. Efeknya apa? Ambisius. Harus. Kalau A, ya A. Kalau maunya B, ya B. Belakangan, kita pengennya A, tapi kejadiannya B. Oh ya udah. Lebih tenang hidup itu. Kenapa? Karena semua orang tidak sempurna. Justru yang menjadikan manusia sempurna adalah ketidaksempurnaan. Manusia itu dianggap sempurna ketika dia punya ketidaksempurnaan. Jadi kita semua sempurna sebagai manusia karena kita punya ketidaksempurnaan. Sepakat untuk ini? Insya Allah. Ya. Yang ketiga, kurangnya tawakal dan rasa pasrah kepada Allah. Ketika kita nggak sepenuhnya berpasrah kepada Allah, kita akan lebih mudah terpaku pada masalah karena merasa perlu mengendalikan segala sesuatu. Nah, ini saya dulu begini, sok pinter, bahasanya itu sok pinter, sok kuat. Sebagai orang yang banyak berpikir, overthinking, ya. Dulu itu kalau ada masalah di kepala saya udah muncul strategi. Kalau ini nggak berhasil, pakai ini. Kalau ini nggak berhasil, pakai ini. Caranya harus ini, nggak ada cara lain, harus yang ini. Sok pintar. Mungkin Allah yang hamba kayak gini kesel juga gitu ya. Mungkin ya. Sok tahu gitu kan. Makanya setiap kali saya melakukan sesuatu dan berpikir berlebihan, itu sama Allah pasti ada aja tuh di hukumnya. Ada aja. Dan nyatanya solusinya nanti ternyata di luar dari semua plan yang udah saya bikin. Ada masalah, saya bikin rencana A, B, C, D. Kalau ini nggak berhasil pakai ini nggak berhasil pakai ini. Semuanya dipikirin. Jangan sampai gagal. Kalau ini gagal, backupnya ini, bla bla bla. Semua saya pikirin. Sampai saking pusingnya biasanya saya dengan pikiran sendiri, saya tuh punya banyak karton di rumah. Punya banyak karton, kertas-kertas lebar yang besar gitu. Saya buka tuh. Segala kerumitan otak saya catat. Bikin kayak bulat-bulatan gitu. Ya, itu kebiasaan saya. Saking banyaknya di dalam kepala. Jadi harus gitu, harus dikeluarkan dalam kertas besar gitu. Karena udah menumpuk. Saya gambar, bikin petanya, bla bla. Oh ini hubungannya ke hubungannya ke. Tapi setiap kali Allah menyelesaikan, Allah yang turun tangan, tidak satu pun dari rencana itu terlaksana. Justru Allah menyelesaikan di jalan yang saya tidak pernah rencanakan. Sejak itu, saya bilang gini, ya Allah, gini deh, kita deal-dealan aja. Ya, saya bilang gini, saya nggak sanggup mengurusi hidupku sendiri, plus aku juga malas mengurusi hidupku. Karena aku malas mengurusi hidupku, karena aku satu malas, kedua nggak punya kemampuan, tolong atur ya Allah. Ya. Kenapa? Karena doanya adalah ya Allah, jangan engkau lepaskan aku dari urusanmu, torfata ain, walaupun
sekedip mata. Artinya, seluruh hidup kita ini sebenarnya butuh pertolongan Allah. Jangan pernah merasa bisa menyelesaikan sendirian. Gak akan mungkin. Oke? Nah, bahaya overthinking. Apa bahayanya untuk mental dan spiritual? Pertama, mengganggu ketenangan hati. Ya. Jiwa manusia, hati manusia kalau sudah tidak bahagia, kalau sudah penuh dengan kecemasan, itu tadi. Orang gampang mempengaruhi, ya. Tetangga ngomong dikit, ih, kau udah tamat S1, gini aja kerjamu. Mulai tuh mulut dajjal ngomongnya. Ya. Saya tuh kalau dipikir-pikir, banyak sekali menghadapi mulut dajjal. Umur udah di atas 30, udah S2, ya. Ini laki-laki mana ada yang berani? Oh iya, karena yang akan paling tangguh saja yang akan sampai. Kalau saya nggak suka kali, dia mau dajjal, saya bilang. Iya. Kalau saya nulis gitu. Kenapa? Saya nggak pengen keputusan hidup ini dipengaruhi oleh ludah orang. Teman-teman bisa bayangkan, ludah orang, dia udah meludah, udah dibuang, sama kita kutip, kita telan. Ini bukan hal yang baik. Coba kalau misalnya kita kemakan omongan orang, bayangkan dia meludah, ludahnya kita ambil, kita telan. Mau? Hidup ini, tanggung jawabnya ada di tangan kita sendiri. Kalau kita kenapa-kenapa, itu mulut-mulut dajjal itu mau tanggung jawab nggak? Enggak. Alah kau gitu aja pun. Gitu aja. Ya. Umur segini belum nikah. Mau pilih-pilih apa lagi? Pilih-pilih kawan biar gak kayak kamu. Iya, saya gitu. Ya, blok-blokan aja. Kenapa? Terganggu mental kita memang. Asli. Saya belum nikah memang. Tapi setiap 1 bulan, dalam 1 bulan, itu saya nanganin kasus pernikahan itu 1 aja paling dikit itu. 1 aja paling dikit. Ya. Bulan ini berapa ya? Ini baru pertengahan November ya? Udah 3. November belum nyampe pertengahan, ini udah 3. Udah 3. Jadi, ya satu sisi dulu awalnya saya trauma sekali. Karena saya belum menikah, tapi kemudian menghadapi kasus-kasus pernikahan. Begitu saya ikut terapi deh, saya ngambil sertifikasi sebagai terapis. Alhamdulillah, sekarang kalau ada orang cerita pernikahan, biasanya santai aja. Karena your life, my life. Yang terjadi dalam hidupmu adalah hidupmu, dan yang terjadi dalam hidupku adalah hidupku. Hidupku bukan proyeksi hidupmu, dan hidupmu bukan proyeksi hidupku. Selesai. Diputus. Terjadi detachment namanya. Pelepasan ikatan emosi dari sesuatu. Ya. Yang minggu lalu datang pasti sudah tahu nih, detachment. Melepaskan ikatan emosional dari sesuatu. Oke? Nah, jadi dia akan mengganggu ketenangan hati. Yang kedua, mengikis kepercayaan terhadap Allah. Ketika terlalu fokus pada ketidakpastian, kita kurang menyadari bahwa segala sesuatu sudah diatur Allah dengan sempurna. Nah, manusia ini kadang sok pintarnya, oh Tuhanku, IQ-nya kayak 225. Ya. Seolah-olah yang dia usahakan adalah yang terbaik. Tapi dia lupa, sebelum dia terlahir di dunia, Allah sudah uruskan skenario hidupnya sampai dengan dia di akhirat. Di alam ruh kita berjanji apa? Nah, kan? Diperbaiki dulu nih. Di alam ruh kita berjanji apa? Pada saat ditiupkan di ruh. Syahadat. Dalam Quran ini ada 4. Al-Iman bil qada wal qadar salah satunya menyebutkan ini. Nanti kita masuk, ada pembahasannya. Oke, tenang. Jangan diburu-buru kali. Walaupun overthinking jangan overspeed juga ya, tenang. Ada bahasannya, oke? Jadi ketika kita terlalu menganggap bahwa semua itu usaha kita jadi tidak percaya bahwa apa yang Allah tetapkan adalah ya, akhirnya kita mencampuri urusannya Allah. Padahal bukan ranah kita. Yang ketiga, overthinking itu memicu rasa cemas yang berlebihan. Terus-menerus memikirkan hal-hal yang di luar kendali membuat seseorang rentan terhadap kecemasan. Karena di luar kendali. Coba, itu kereta yang lagi grong-grong gitu, bisa nggak kita atur? Nggak bisa kan? Tapi kadang kita terganggu, betul? Apa sih? Tuh, nggak bisa diatur kan? Memang nggak bisa. Mau diatur bagaimana? Oke? Kita seringkali berfokus pada hal-hal di luar diri kita. Padahal cara paling mudah mengendalikan keadaan adalah mengatur diri sendiri.
mengatur respon kita terhadap suatu kejadian. Hanya itu yang bisa kita atur. Oke? Reng gitu kan. Awalnya kan gitu. Coba lama-lama pikirkan bahwa ya saya tidak bisa mengatur orang lain. Ya saya tidak bisa membuat orang lain tunduk kepada saya, termasuk urusan pasangan. Nah, berapa banyak case saya temui, si laki-laki berekspektasi istrinya akan seperti syalalala, ya, seperti ibu Nikita Willy, ya. Terus para perempuan berekspektasi suaminya akan siapa kalau cowok? Papa Dali, ya, almarhum. Ya, akan berekspektasi. Mending kalau ekspektasinya gitu, masih bisa diusahakan ya. Kadang dia menganggap aku ingin suamiku seperti Atta Halilintar. Ya Allah Robbi, kaya, ya bisa jalan-jalan ke luar negeri pakai private jet, pengen suaminya kayak Atta Halilintar. Lihat-lihatlah awak kayak hujan gerimis. Ya. Kadang ada yang gini lagi. Aku ingin, ini yang versi syar'i, ya. Halu overthinking versi syar'i. Aku ingin suamiku seperti Muhammad. Iya, ente kayak Khadijah belum? Jangan-jangan ente kayak Hindun. Atau kayak istrinya Abu Lahab. Tolong lah. Ya, kita berekspektasi, berharap pasangan akan berubah. Nggak mungkin. Sebagaimana kita tidak ingin diubah orang, pasangan kita pun tidak ingin diubah oleh kita. Nggak ada. Jadi kalau dia mau berubah, pastikan dia berubah karena kesadarannya sendiri. Tugas kita hanya mendampingi dan mendukung potensi baiknya. Itu saja. Nggak bisa diharapkan orang lain berubah. Ya udahlah, dia sekarang mungkin kayak gitu sholatnya. Mana tahu nanti sama aku berubah. Oh enggak, lebih parah. Aku pastikan. Serius. Kalau sebelum nikah saja sudah kasar, nanti juga berubah. Enggak akan berubah. Makin parah, serius. Karena otoritas dia semakin besar. Sebelum nikah dia punya otoritas. Setelah nikah dia punya otoritas. Ya. Nggak apa-apa lah ngerokok. Nanti juga sama aku berhenti. Jangan harap. Makin parah. Bukan lagi rokok, pipa. Beneran, serius. Jangan berharap. Nggak ada orang mau berubah karena manusia. Dan kalau dia berubah karena kita, percayalah. Suatu hari, dia akan mungkin berubah lagi karena orang lain. Oke? Jadi ini buat yang jomblo-wati, ya. Jangan jomblo-wati lah. Calon istri solihah. Amin. Itu, harus gitu semangat. Ya. Calon istri solihah, mudah-mudahan kalau nanti ketemu calon dan ada memang suatu hal yang nggak bisa kita terima, tidak usah dipaksa. Jangan terima. Ya. Saya punya kawan. Put, aku dikenalkan sama cowok. Terus? Tapi kok profilnya gini ya, Put? Gimana nih? Coba lihat, saya buka. Dia sempat posting botol bir. Ya Allah. Terus? Saya bilang gitu. Ya, ini kira-kira dia minum nggak ya? Enggak, dia nengongin aja. Saya kesel, karena teman saya ini belajar ngaji. Tapi bisa-bisanya dia dikenalkan sama laki-laki yang minum bir, dia oke. Saya bilang, kalau dalam hidupku yang kayak gini, tertengok pun enggak, gini aja enggak. Kenapa? Saya nggak punya toleransi terhadap minuman keras. Rokok, minuman keras, zero. Sentuhan aja dikit sama itu, mending kau yang pergi. Sebelum kesentuh itu jidatmu. Ya, artinya nggak ada toleransi. Jadi kalau belum nikah, jangan mentoleransi sesuatu yang tidak bisa kita tolerir. Tapi kalau sederhana, ya dia mobilnya pakai jempol, gas lah, nggak ada masalah. Tapi jempol kaki, mikir juga. Ya. Hal-hal kecil itu kalau masih bisa ditoleransi, terima. Jangan sampai kita, hal yang prinsip kita terima, hal yang kecil kita tolak. Jangan sampai. Ya. Itu kan cuma perkara rokok aja. Biasanya laki-laki merokok. Ya. Nanti juga berhenti. Enggak. Sama kalau dia sebelum nikah 1 kotak, udah nikah nanti 5 kotak. Percaya. Kalau mau percaya tes. Jangan mau ya. Oke? Nah jadi kita tuh seringkali cemas berlebihan ketika kita berada di posisi overthinking. Oke? Next. Nah,
luar biasanya Quran. Dan satu hal yang kenapa saya tidak ingin berhenti, mudah-mudahan Allah lindungi selalu ya. Kenapa saya tidak mau berhenti dari belajar tadabbur Quran? Karena saya merasa Quran itu mengubah hidup saya. Saya bukan penghafal Quran, belum, lebih tepatnya belum. Tapi karena belajar tadabbur, di situ saya merasa hidup itu terarah, sangat terarah. Ya, ayat ini, siapa yang berdoa ini? Coba perhatikan, siapa yang berdoa? Nabi Yakub, seorang nabi mengakui rasa sedihnya. Kalau nabi saja mengakui kecemasannya, kenapa kita yang bukan nabi sok-sok kuat? Enggak, aku enggak apa-apa kok. Aku kuat. Kuat air matamu udah segayung. Ya. Seorang nabi saja. Nabi Yakub itu bukan enggak luar biasa loh mulianya. Ujiannya juga luar biasa. Anak kesayangannya hilang, ya, sampai dia menangis bertahun-tahun sampai buta. Bayangkan, ya. Seorang nabi menangis sampai buta. Itu berarti nangisnya udah parah banget, sampai kering itu berarti kelenjaran matanya. Teman-teman bisa bayangkan, kalau orang zaman sekarang pasti apa? Ini percuma nabi, gak beriman sama Allah. Again, ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Mentality dengan ibadah itu dua hal yang berbeda. Betul saling mempengaruhi, tapi bukan berarti menjadi satu-satunya faktor. Ya, kalau lihat orang kena gangguan jiwa, saya tuh agak gemes gitu. Lihat orang kena gangguan jiwa dikit gitu, mentalnya keganggu. Udah rukyah aja, mana tahu diganggu setan. Setan aja protes, aku nggak ngapa-ngapain, sumpah. Setan aja kesel aja. Dituduh aja, aku nggak ngapain dari tadi. Gitu ya. Jadi, ketika orang kena gangguan mental, itu bukan berarti dia tidak beribadah, enggak. Karena seorang nabi saja, seorang nabi yang semulia Nabi Yakub alaihissalam, dia bahkan merasakan kesedihan luar biasa sampai buta. Kebayang ya, sampai buta, bertahun-tahun nangisnya. Zaman sekarang kalau kita ngeliat gini, jangankan nabi, ustadz aja. Ustadz tapi kayak gitu. Udah, jadi bahan gibahan satu komplek. Satu RT, satu kecamatan, satu kelurahan. Nah, sampai satu bupati nanti tahu. Saking kan diceritakan oleh banyak orang. Ya. Percuma ustadz, tapi istrinya gitu. Beda. Yang ustadz dia, istrinya nggak ustazah. Ya. Jangankan ustadz dan ustazah, Nabi Nuh saja istrinya masuk neraka. Nabi Lut saja istrinya masuk neraka. Nabi saja begitu, apalagi kita. Nabi Yasodo, ya. Nabi Rohon, hitam kali. Ya. Kenapa kita jadi sok-sokan kuat? Nggak usah. Nabi saja mengadu sama Allah, mengadukan rasa sedih dan cemasnya. Apa ya ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Oke? Qala, Nabi Yakub berkata, innama sesungguhnya ashku, domirnya ana. Aku mengadukan basi, kesusahanku, wa huzni, kesedihanku, ilallah, hanya kepada Allah. Wa a'lamu, dan aku tahu, minallah, dari Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Ini ada dua aspek. Qala inna ma'ashku basi wa huzni ilallah, ini adalah aspek manusia. Oke, aspek manusiawi. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, ini aspek nabi. Oke? Jadi nabi-nabi itu basyarun mislukum. Nabi-nabi itu manusia seperti kalian semua. Ya, artinya nabi-nabi itu punya unsur kemanusiaan yang juga besar. Tapi ada aspek yang nggak bisa dijangkau oleh kita. Salah satunya adalah wahyu. Wahyu itu nggak bisa kita jangkau, karena yang mendapatkan wahyu hanya para nabi. Ya, itulah aspek kenabian. Nah, makanya ini dua aspek. Qala inna ma'ashku basi wa huzni ilallah, ini aspek kemanusiaan. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, itu adalah aspek kenabian. Jadi para nabi itu memang diilhamkan sesuatu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah manusia tidak bisa mendapatkannya? Jawabannya bisa. Sangat bisa. Manusia sangat bisa mendapatkan ilham dari Allah. Bagaimana caranya? Menajamkan mata hati dengan melakukan tazkiyatun nafs. Orang-orang yang jiwanya bersih akan mudah tertuntun oleh irsyad. Apa itu irsyad? Petunjuk Quran.
akan mudah. Tapi orang yang membiarkan hatinya kotor dengan dengki, cemas, dendam, takut, dan semua emosi negatif lainnya, itu akan mudah sekali untuk dijauhkan dari ketergantungan terhadap Allah. Kenapa kita jadi nggak bisa bergantung sama Allah? Karena kita bergantung pada sesuatu selain Allah. Kita bergantung pada logika, kita bergantung pada ikhtiar, kita bergantung pada amalan. Ustaz Salim Afila punya buku, saya lupa judulnya, tapi satu subnya itu kalau nggak salah, Dilapis Habis Keberkahan kalau nggak salah saya. Ada satu subjudul yang tulisannya adalah hamba ikhtiar. Ya. Jadi kita ini kadang-kala bukan menghamba kepada Allah, tapi menghamba pada ikhtiar kita. Aku udah sholat, aku udah sedekah, aku udah zakat, kok hidupku gini-gini aja ya? Kok hidupku gini-gini aja ya? Padahal aku udah ini. Kita menghamba kepada ikhtiar kita, bukan menghamba kepada Allah. Padahal ikhtiar itu adalah jalan kita menghamba kepada Allah. Jadi kalau di sini ikhtiar itu adalah tangga untuk menuju Allah, bukan menghamba pada ikhtiarnya. Waktu saya umrah, mutawif saya bilang gini, nanti pas tawaf jangan salah sembah ya. Loh, kok gitu Ustaz? Iya, karena nanti niatmu itu akan terganggu. Pada saat kamu melihat Ka'bah, jangan sampai kamu geser. Maksudnya Ustaz? Ya, kamu melihat Ka'bah, kamu bukan sedang menyembah Ka'bah. Kamu menyembah Allah, tetapi dengan menghadap Ka'bah. Oh, kenapa? Semua niat baik pasti akan disusupi setan. Termasuk niat baiknya para nabi. Guru tadabur saya, ya, guru tadabur saya Ustaz Bahtiar Nasir. Kalau kenal nama beliau, saya jadi muridnya sejak 2011. Apa dia bilang? Semua nabi, Quran yang mengatakan, pada saat punya satu keinginan baik, setan tidak akan membiarkan itu lolos dari godaan. Kalau nabi saja digoda, apalagi kita. Maka jangan menghamba kepada dia. Ketika saya melakukan kajian ini, pertama kali memulai kajian ini, apakah tidak diganggu setan? Pasti ada ketakutan. Kayak mana nanti kalau nggak diterima? Kayak mana nanti kalau misalnya ada yang menentang kajian ini dan segala macam. Tapi bismillah. Karena saya pegang satu prinsip yang juga diajarkan sama guru saya. Tugasmu hanya memulai. Allah yang menyempurnakan. Oke? Jadi teman-teman datang ke sini untuk memperbaiki diri, untuk bisa mengendalikan overthinking. Ingat pesan itu. Tugas kita hanya memulai. Tugas Allah yang menyempurnakan. Mulai saja. Karena pada saat kita mulai, sudah pasti nggak sempurna. Ya. Nothing is perfect at the first try. Nggak ada yang sempurna pada percobaan pertama. Pertama kali kami bikin kajian ini, ruangannya masih, wah ini ruangannya ini kacau nih. Pertama kali bikin kajian, ini belakang udah kopek-kopek ya. Panas, karena AC-nya nggak ada gitu kan. Terus audio nggak masuk, gambar ada yang hilang. Apakah saya kecewa? Enggak. Nothing is perfect at the first try. Kalau saya seorang perfeksionis, saya mungkin akan marah-marah sama si Wildan. Ya. Kenapa dan gak ada gambarnya? Mana ini fotonya? Mana videonya? Mungkin akan marah-marah. Kalau kita seorang perfeksionis. Tapi once saya sadari bahwa gak ada yang sempurna pada percobaan pertama, ya sudah. Percobaan pertama, Bu, ada gambar yang gak masuk, gak apa-apa. Suara double, ya udah, jalan aja dulu. Percobaan kedua, kajian kedua, Bu, gambar hilang, ya udah. Nanti double kayak mana caranya, saya suruh cari solusinya. Ya udah kita double pakai PPT, oke. Percobaan ketiga mulai catat tuh, mulai digabung-gabungkan, ada PPT-nya, ada apanya. Nah, saya biarkan tim saya untuk mengerjakan. Kenapa? Kita semua pada dasarnya memang tidak sempurna. Tugas kita hanya memulai, tugas Allah yang menyempurnakan. Nah, apa tadabbur dari ayat ini? Ya. Pertama, mindset. Jadi tadabbur Quran itu mencakup 3 hal. Mindset, cara berpikir, attitude, sikap mental, behavior, perilaku. Apa yang harus kita pelajari dari tadabbur ayat tadi? Pertama, mindset. Cara kita berpikir adalah andalkan Allah sebagai sumber utama ketenangan hati. Bahwa huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina, kemudian apa?
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang anzala sakinah. Allah lah yang menurunkan rasa tenang ke hati orang-orang beriman. Berarti syaratnya apa dulu? Syaratnya untuk mendapatkan ketenangan adalah iman. Mempercayai bahwa Allah lah yang akan mengendalikan ini semua. Kenapa sekarang banyak sekali orang-orang di luar dunia Islam kemudian memutuskan masuk Islam hanya karena satu hal. Dia mencari ketenangan. Selesai. Saya suka nonton kisah-kisah mu'alaf. Kenapa? Karena saya dari kecil lahirnya sudah Islam. Jadi saya penasaran bagaimana orang yang terlahir yang bukan Islam dan bagaimana cara dia menemukan Islam. Kalau saya udah jelas, dari lahir udah Islam, keluarga sudah Islam. Jadi Islamnya ya by proses, gitu ya. Tinggal menyempurnakan saja yang kosong-kosong. Nah, tapi bagaimana orang yang tidak terlahir dari Islam lalu kemudian menemukan Islam? Ini yang saya penasaran. Maka saya suka nontonin video mu'alaf. Kalau iman lagi nggak bagus, saya buka YouTube tuh, nontonin video mu'alaf. Dengerin cerita mereka, oh ini ya. Dan mayoritas mereka cuma satu yang dicari, mencari ketenangan hidup. Rata-rata, itu biasanya mu'alaf itu kalau nggak pasca depresi, ya, kemudian mengalami kejadian yang tidak mengenakan, atau kemudian juga dia berada di dalam titik kebingungan. Nah, biasanya di situ. Titik tolaknya para mu'alaf itu di situ. Oke? Ketika dia menemukan bahwa Islam dari kata salam itu selamat, damai, dia temukan keselamatan dan kedamaian, maka dia kemudian memilih di situ lah. Masya Allah. Jadi Islam itu sudah menawarkan ketenangan dan Allah adalah sumber utama. Ini dulu, ya, cara berpikir kita. Tidak ada sumber kebahagiaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Maka semakin tenang, apa yang akan kita dapatkan? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketika kita sudah tenang, apa yang akan kita dapatkan? Keimanan yang bertambah-tambah. Maka keimanan itu harus dirasakan. Iman itu daerahnya zauq. Apa itu zauq? Rasa di dalam hati. Kalau rasa di mulut beda. Bahasa Inggrisnya taste. Ya. Tapi kalau rasa dalam perasaan bahasa Inggrisnya feel. Zauq itu adalah perasaan di dalam hati. Maka iman itu bukan daerah logika saja. Iman itu ranahnya bukan logika saja dan bukan rasa saja. Iman itu daerahnya zauq. Apa yang dirasakan di hati manusia. That's why saya bilang ke teman-teman saya, kalau kamu mau menguji keimananmu, tes. Berarti kita ngetes Allah pun. Loh, ada masalah apa? Bukankah Nabi Ibrahim melakukan ini? Ketika Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, aku ingin melihat kekuasaanmu. Kata Allah, ambillah 2 ekor burung, lalu potong. Cincang-cincang. Oke, tempatkan di 2 bukit yang berbeda. Aku akan menunjukkan kuasaku, ya. Wa yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Diambil burung, dicincang, ditaruh di masing-masing puncak gunung. Pertanyaannya, apa waktu itu dialog yang terjadi antara Allah dengan Nabi Ibrahim? Enggak. Apa dialognya? Allah bilang, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman kepadaku? Pertanyaan Allah. Apakah Allah bertanya karena tidak tahu? Enggak, Allah tahu Nabi Ibrahim beriman. Tapi inilah dialog Islam. Inilah cara kita meningkatkan keimanan dengan banyak berdialog. Afala tu'min? Kamu gak percaya sama aku? Kata Allah kan? Apa kata Nabi Ibrahim? Bukan. Litatma'inna qalbi. Bukan ya Allah. Aku bukan tidak beriman kepadamu, tetapi agar puas hatiku beriman kepada kuasamu. Puas. Jadi kalau kita mau membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tes. Biar puas hati kita itu beriman. Tatma'inna, mutma'inna, agar muncul ketenangan yang penuh di dalam diri kita. Saya tuh kalau ketemu ayat dan saya penasaran ayat ini bagaimana cara ayat ini bekerja, saya tes. Saya pernah ketemu ayat waktu itu lagi belajar daurah Palestina. Jadi saya juga relawan Baitul Maqdis. Kita 1 bulan ikut camp dilatih tentang isu-isu Palestina. Ya. Nanti insya Allah kita mau juga bikin kajiannya di sini, edukasi Palestina. Mau nggak ikut? Insya Allah ya. Nah, kenapa? Biar kita ini paham Palestina ini apa sebenarnya.
Dulu saya ikut 2017, saya 1 bulan masuk camp, masuk pendidikan, seminggu 2 kali pertemuan, kita membahas Palestina dari segala hal. Sampai saya ketemu ayat yang menceritakan bahwa Maryam, siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kok ada Nabi Ibrahim pula tadi? Nabi Isa alaihissalam, ya. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam itu waktu di dalam kandungan ibunya, dia sudah dinazarkan untuk menjadi penjaga Baitul Maqdis. Rupanya yang keluar perempuan. Emaknya galau. Kayak mana nih? Kata Allah, gak apa-apa, sesungguhnya aku menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tugas yang berbeda. Maryam tetap menjadi penjaga Baitul Maqdis. Dia punya mihrab. Ada namanya mihrab Maryam. Salah satu keunikannya, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, apa yang ditemukan? Quran ini, baca Quran kan? Apa yang ditemukan? Makanan. Makanan apa? Spesifik ini. Buah-buahan apa? Spesifik loh Quran nyebutnya. Makanan musim panas ditemukan di musim dingin, makanan di musim dingin ditemukan di musim panas. Paham artinya? Maksudnya adalah gak pernah berhenti makanan itu datang ke mihrabnya. Mihrabnya itu terpisah, ya. Dan rezeki itu artinya Maryam itu gak usah keluar dari situ. Makanan yang didatangkan. Bahkan buah-buahan musim panas bisa ditemukan di saat musim dingin. Dan sebaliknya, buah-buahan musim dingin bisa ditemukan di musim panas. Alias makanannya terjaga terus asupannya. Saya penasaran sama ayat itu. Saya tes. Benar nggak ini ayatnya? Gitu ya. Meyakini tentang konsep rezeki. Saya main ke kantor pusat di Jakarta. Kantor saya di Jonggol, saya main ke kantor pusat di Jakarta. 3 hari, saya bawa baju. Saya bawa baju demi membuktikan ayat ini, serius nih. Saya bawa baju, saya masuk ke ruangan teman saya, yang ruangannya itu kecil dan gelap di pojok. Nggak ada orang yang tahu. Bukan dari orang tahu, tapi kayak orang nggak akan berani masuk ke situ karena ruangan HRD. Saya di situ. Terus pada saat saya sedang mengerjakan sesuatu, saya sengaja tidak makan. Satu-satunya asupan saya cuma minum air doang. Saya nggak keluar beli makan, saya nggak cari makan, dan saya sengaja nggak mau ke dapur. Padahal dapurnya dekat. Saya sengaja mau membuktikan ayat tadi. Benar nggak ya ayatnya? Karena meyakini konsep rezeki itu ada rezeki yang didatangkan, ada rezeki yang disimpan. Hari pertama saya kan 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin. Hari pertama jelas, ya jelas. Hari pertama udah jelas tuh. Karena Sabtu ada kajian. Selesai kajian pagi, Put, udah makan belum? Belum, ini ada makanan ya. Taruh di meja saya. Thank you ya. Makan. Selamat. Dah. Tapi kan minggu nggak ada kajian. Kosong kantornya. Saya tonton aja. Tonton aja. Tiba-tiba ada teman saya. Put, udah makan belum? Belum, saya bilang. Kenapa? Iya, tadi aku beli makanan, salah menu. Salah menu, Put. Aku nggak suka makanan ini. Kamu mau? Mau? Boleh? Taruh. Jadi selama 3 hari full, saya tidak keluar. Karena saya nggak sholat. Kebetulan nggak sholat. Selama 3 hari full, saya tidak keluar dari ruangan itu. Kecuali hanya untuk ngambil air minum. Karena minum harus. Dan makanan itu didatangkan. Itu ruangan gelap dan tertutup. Tapi orang tahu ada saya di dalam dan selalu ada makanan yang didatangkan ke dalam. Masya Allah. Ya. Karena saya pengen ngetes, bener nggak ayat ini? Dan itu bukan satu-satunya ayat yang saya uji cobakan. Pokoknya kalau saya ada penasaran sama satu ayat, saya coba. Kenapa? Litatma'inna qalbi, agar puas hati kita beriman kepada Allah. Oke, itu mindset. Kedua, attitude. Sabar dan tawakal dalam menghadapi kesedihan ataupun situasi yang menyakitkan. Jadi secara mentality, kita harus bersabar. Sabar itu adalah ibadah qalbi, ibadahnya hati. Kalau ibadah fisik banyak, sholat, puasa, haji, itu ibadahnya fisik. Tapi ibadah hati, bersabar, bersyukur, ya, itu ibadah hati. Jangan berpikir ketika kita bersabar terhadap sesuatu nggak ada pahalanya. Oh enggak, itu ibadah. Sepanjang kita bersabar atas ujian Allah, di situ Allah limpahkan pahala-pahala. Bersabar. Nggak enak ya Allah, ya. Tetaplah bekerja walaupun lisanmu mengucap ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Tetaplah bahagia walaupun lisanmu ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan gitu ya. Nggak apa-apa. Saya juga gitu. Anak-anak kantor tahu kok. Kalau saya udah kunci pintu, cet, gitu ya. Udah tahu mereka. Berarti nggak boleh dimasukin kantor ruangannya. Kenapa?
Karena di dalam mau ya Allah ya Allah. Ya, di dalam mau ngeluh ya Allah ya Allah. Ya nggak ada masalah, kita manusia biasa. Oke? Behavior. Secara perilaku, kalau kita sudah bertadabbur ayat ini, kita harus selalu mengadu kepada Allah dalam setiap kesulitan dan menjaga rahasia hati. Nah, ini yang kita sering lupa. Suka sharing. Yang ditemenin, yang oversharing, juga orangnya kurang waras. Akhirnya adu mekanik. Ya. Aku hidupku sedih kali, aku pun lebih sedih. Udah. Semua. Nanti pokoknya di antara orang dua tiba-tiba masuk orang ketiga, tiba-tiba orang ketiga lebih sedih lagi. Ya. Makanya jangan oversharing. Terutama dalam memilih rekan cerita. Oke? Gak semua orang bisa mendengarkan dengan baik dan tidak semua pendengar bisa merespon dengan baik. Saya kalau cerita sama orang terus feedbacknya negatif, saya tinggal. Dalam hati saya, aku mau cari ketenangan, bukan tambah rusuh hidup ini. Iya, pernah suatu hari saya lagi keganggu inner child-nya. Ketiga, kesenggol. Saya nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Datang kawan. Saya pikir, oh ini kon dekat saya, bisa lah diajak ngobrol. Begitu saya ajak ngobrol, aduh mekanik rupanya. Nggak jadi. Saya cerita sedihnya lebih sedih. Udah, akhirnya makin parah. Dari situ saya masuk ke kamar lagi, masuk ke rumah. 2 minggu saya nggak keluar dari rumah. Dari kamar pun nggak mau. Karena saya mau belajar percaya orang, orangnya malah adu mekanik. Ya. Kok jadi aku yang menahan kesedihanmu, gitu kan? Akhirnya, ya udah 2 minggu saya nggak keluar dari kamar. Kalau ada orang mau datang, duduk aja di pintu saya bilang. Di pintu kamar, jangan masuk ke dalam. Karena saya lagi nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Ya udah, kalau mau ngomong dari luar aja. Segitu. Ya. Dan saya pernah ada di fase itu. It's normal. Selama tidak mengganggu jangka panjang. Oke, itu yang harus dipahami. Itu adalah hal normal selama tidak mengganggu jangka panjang. Oke, jadi kedepannya kita behaviornya mengadu kepada Allah. Next. Iya. Mau ini? Sudah diucapkan dalam hati? Jangan cuma selesai aja. Ini selesai doang yang masuk surga yang nanti. Ya. Coba diucapkan dalam hati, Allah, saya ingin menyudahi lelahnya overthinking ini. Diucapkan, Allah, saya ingin menyudahi lelahnya overthinking ini. Kalau kesadaran ini sudah tumbuh, kita akan mulai bisa bergerak mengendalikan overthinking. Tapi kalau ini nggak ada, berarti orangnya nyaman dengan overthinking. Makanya, kalau ada orang yang mengalami masalah mental, yang saya tanya pertama sekali, nyaman nggak dengan kondisi ini? Enggak. Oke, kalau nggak nyaman berarti mau diselesaikan kan? Iya. Mau dibantu kan? Iya. Tugas saya hanya membantu, bukan saya yang memulihkan mentalmu. Saya membantu kamu memulihkan mentalmu sendiri. Oke? Hanya membantu. Jadi saya orang luar yang nggak punya kehendak dan nggak punya kuasa, kecuali Allah yang menolong. Tapi kalau dia bilang, kayak mana? Kamu nyaman nggak di kondisi ini? Nyaman-nyaman aja. Oh, nggak akan saya terapi. Ya ngapain orang dia nyaman? Dia nyaman. Ngapain saya terapi? Berarti dia tidak menganggap itu masalah kan? Maka dia harus berangkat dari sini. Ada masalah? Ada. Mau dibantu selesaikan? Boleh. Tapi bukan saya yang selesaikan, kamu yang selesaikan. Yang selalu saya katakan kepada teman-teman saya, mau nggak kamu menolong dirimu sendiri? Nggak bisa saya tolong. Kamu mau menolong dirimu sendiri? Mau. Oke. Kalau kamu mau tolong dirimu sendiri, saya bantu. Tugas saya hanya membantu. Tapi bukan saya yang menyembuhkan. Oke? Jadi kalau teman-teman yang hadir di sini, ibu-ibu, bunda-bunda, kakak-kakak yang hari ini datang, sudah bergerak dari kesadaran ini, Allah ingin kusudahi lelahnya overthinking ini, maka kita akan berangkat pada cara mengendalikan overthinking. Siap? Siap. Tapi ingat, overthinking tidak langsung hilang. Dia akan terus datang. Yang kita bisa kendalikan adalah diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri untuk tidak overthinking. Saat dia datang, kita tahu cara mengendalikannya. Siap? Oke, silakan. Secara praktek ada 3 hal. Pertama, membaca zikir dan doa saat pikiran berlebihan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau versi lengkapnya ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebenarnya hasbunallah saja sudah cukup. Tapi kita kadangkala berzikir itu nggak paham esensi yang kita ucapkan. Ya, bilang alhamdulillah, ya alhamdulillah, tapi ya alhamdulillah sih.
Ya, alhamdulillah ya, aku cantik. Beda, beda ya. Kadang-kala kita berzikir, kita nggak tahu yang kita ucapkan. Kita berdoa, kita nggak paham doa yang kita ucapkan. Bahkan kita tidak tahu sehebat apa doa yang kita ucapkan itu. Coba, sesederhana, Sami Allahu liman hamidah. Doa apa ini? Pada saat bangkit dari ruku. Apa artinya? Semoga Allah mendengarmu. Semoga Sami'a, fi'il madi, sudah terjadi. Sami Allahu, Allah telah mendengar. Liman hamidahu, siapa saja yang memujinya. Sami'a, Allah telah mendengar. Ini kalau ditarik kisahnya, ini luar biasa loh. Berubahnya bacaan Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah, itu kisahnya panjang. Maka dalam zikir-zikir yang kita ucapkan, dalam doa-doa yang kita ucapkan, kita harus paham apa esensi doanya dan apa yang sedang kita minta sama Allah. Hasbunallah, ya, saya merinding nih ngomongnya. Hasbunallah, hasib itu artinya cukup. Maka apapun di dalam hidup kita, kalau sudah ada Allah di dalamnya, cukup. Hasbunallah, kalau Allah sudah bersama saya, cukup. Hasbunallah, kalau Allah yang dampingin saya, cukup. Hasbunallah, kalau Allah yang menemani saya tidak kesepian. Hasbunallah, kalau Allah yang mencukupkan saya tidak kekurangan. Disitulah hasbunallah itu. Maka zikir hasbunallah, kalau cukup hasbunallah saja, itu sudah insya Allah menenangkan. Ya. Tapi zikirnya sungguh-sungguh. Hasbunallah, asal Allah bersama saya cukup. Hasbunallah, asal Allah bersama saya cukup. Kita kadang-kadang enggak, habis sholat aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba zikir subhanallahnya gimana? Subhanallah, 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 subhanallah. Gitu kan? Makin lama hilang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa? Yang paling ngaco kalau udah tahlil. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Ya. La ilaha itu artinya apa? Tiada Tuhan. Lah ngapain zikir kalau gitu? La ilaha, la ilaha. Enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan loh. Oh jadi ateis ya? Ya. Zikir itu berikan setiap huruf haknya. Maka pada saat mengucap Subhanallah, ya Allah, kusucikan engkau dari segala prasangka burukku. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jelas, subhanallah. Jangan subhanallah. Nanti yang 33 udah baiklah. Serius. Ya kan? Aku aja, benar kan? Nggak apa-apa. Padahal kalau kita pahami subhanallah itu luar biasa hebatnya. Saya pernah mengkhususkan zikir subhanallah. Hanya zikir subhanallah. Pada saat itu saya sedang suudzon sama Allah. Kenapa hidupku dibuat begini? Kenapa aku begini? Sedang suudzon. Maka cara membersihkan suudzonnya adalah zikir subhanallah. Membersihkan Allah dari segala prasangka buruk. Membersihkan prasangka kita bahwa Allah itu salah dalam melakukan tindakan apapun. Kan kalau kita nggak terima takdir kan muncul kayak gitu kan. Allah nggak adil. Jahat. Kenapa aku diginiin? Semua lah. Kayak dia paling susah hidupnya di dunia ini. Ya. Kalau ada orang lebih sedih dari dia, enggak. Kau nggak sedih-sedih kali. Aku lebih sedih. Ya. Pokoknya dia orang paling sedih di dunia. Ya. Makanya saya kalau ada orang yang cerita curhat, hidupku sedih kali pun, gitu kan. Saya jawab, memang kau paling sedih di dunia. Nggak ada yang lebih sedih dari kau tahu. Kenapa? Karena dia sudah membangun dalam pikirannya bahwa hidup dia paling menyedihkan. Kayak mana mau dibantu kayak gini? Maka orang kalau curhat sama saya, hidupku ini hancur kali pun. Oh iya, bagus memang. Benar. Nggak mau saya tentang, memang saya gitu. Kenapa? Loh, dia sendiri sudah membangun kehancuran dalam pikirannya. Saya mau bantu apa lagi? Dia sudah membangun kehancuran dalam pikirannya. Saya mau bantu bangun. Berat lah. Maka yang paling kuat menolong diri sendiri adalah kita dulu. Ini kita mau tolong diri kita enggak? Gitu ya. Lalu istighfar. Istighfar untuk menenangkan hati. Membaca istighfar secara rutin agar hati menjadi lebih tenang dan tidak mudah terjebak dalam kecemasan. Oke, kenapa kita harus istighfar tiap kali overthinking? Karena kita sudah meniadakan peran Allah di dalam usaha kita. Kenapa kita overthinking? Berarti kan kita tidak melibatkan Allah. Kenapa overthinking? Berarti kan
Kita tidak menganggap Allah sudah mengatur semuanya. Ini aku yang bisa mengatur. Aku yang bisa menyelesaikan. Kata Allah, kau urus sendiri. Urus sendiri. Coba. Kayak mana kalau Allah bilang gitu? Hei hamba, gak usah sok tahu. Kau mau ngurus hidupmu sendiri? Kau urus sendiri. Gimana? Sanggup? Sanggup kira-kira? Kita bisa bangun tadi pagi saja, itu pertolongan Allah. Kita bisa berdiri tegak saja, itu pertolongan Allah. Saya bisa duduk di sini, ini pertolongan Allah yang menguatkan tulang punggung saya, ya, walaupun belum punya tulang punggung. Sempat-sempat ada bercanda. Ya, saya bisa duduk di sini, Allah menguatkan tulang punggung saya, menguatkan tulang panggul saya. Ini kursinya dibikin kuat, nggak terbanting, nggak jeblos. Saya duduk di sini, ruangan ini nggak kenapa-kenapa, kita bisa bernafas dengan adil, semuanya dapat oksigen. Kajian hari ini terjadi karena pertolongan Allah. Nggak ada hidup kita ini yang lepas dari pertolongan Allah, nggak ada. Makanya nggak usah sok kuat. Allah tuh seneng banget ngerjain hamba yang sok kuat, serius. Coba kalau nggak percaya, ya kan? Allah itu senang banget ngerjain hamba yang sok kuat. Kata Allah, kok hamba? Statusmu pertama kali diciptakan apa? Abdun do'ifun, hamba yang lemah. Kalau udah tau lemah, minta tolong. Gak usah sok-sok kuat. Aku gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Ingusmu segini. Ya. Gak apa-apa. Barcode udah main biola. Ya. Anak sekarang suka tuh main biola. Main biola yang gak ada lagunya. Ya. Lagunya malah gitu. Gak ada. Kita ini gak punya apa-apa kalau gak ditolong Allah. Kita bisa menghafal Quran. Allah yang nolong. Ya. Kenapa? Kalau kita sok kuat sama Allah, diserahkan sama Allah, kau urus hidupmu sendiri. Sanggup? Tidak akan pernah. Jadi gak usah sok kuat. Ya. Pada saat overthinking, kenapa kita istighfar? Minta ampun. Ya Allah, hamba mohon ampun karena sudah meniadakanmu dari hidupku. Yang ketiga, melatih tawakal dengan menerima ketentuan Allah. Ya. Siapa di sini yang sudah pernah berlatih tawakal? Latihan tawakal, pernah? Tawakal apa melupakan masalah? Beda nih. Tawakal itu menyerahkan urusan ini, ufawwidu amri ilallah, itu tawakal. Aku serahkan seluruh urusan hidupku kepada Allah. Kalau kita belum tawakal sudah pasrah duluan. Ya, ada masalah udah. Ada apa udah? Enggak. Tawakal dan pasrah itu dua hal yang berbeda. Tawakal itu kita usaha dulu, ikhtiar yang terbaik, kemudian ada satu domain atau satu area yang enggak menjadi tanggung jawab kita atau di luar kendali kita, Allah mengambil keputusan di situ, itulah tawakal. Ya, kita sudah usahakan ikhtiar kita sebagai manusia, lalu kemudian ada satu bagian yang kita nggak bisa jangkau dan nggak bisa kita kendalikan, Allah mengambil keputusan di situ, itulah disebut dengan tawakal. Ya, nanti kita lihat ini ya, kisahnya. Next. Oke. Nah, setelah tadi kita tadabbur ayat Quran, kita akan tadabbur Asmaul Husna. Jadi, Quranic Mental Healing ini memang kita cari sumber-sumber dari Al-Quran, ayat-ayat yang bisa mendukung pemulihan mental. Jadi akan ada dua konsennya, satu ayat Quran, kedua adalah tadabbur Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah. Selama ini kan kita cuma nyanyinya doang gitu ya, melagukan aja kan. Apa sih, saya juga belum hafal sih lagunya, banyak versi ya. Yang versi ESQ yang terkenal ya. Nah yang itu. Kita hanya melakukan saja, tanpa pernah membedah masing-masing Asmaul Husna. Coba saya tanya, dari 99 Asmaul Husna, yang sudah pernah membedah 99-nya ada? Pertanyaannya saya ingatkan, yang sudah hafal 99-nya ada? Pakai lagu. Begitu tidak dilakukan, lupa. Ya, jadi terkait dengan overthinking ini, tadi kita ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Asmaul Husnanya adalah Al-Wakil. Apa artinya? Allah Sang Maha Pemelihara. Jadi apa yang kita imani dari tadabbur Asmaul Husna Al-Wakil? Allah yang Maha Pemelihara adalah Allah yang menangani dan bertanggung jawab. Tolong dibaca dan dipahami baik-baik. Allah lah yang menangani dan bertanggung jawab atas setiap ciptaannya.
Jadi ngapain overthinking? Kalau setiap masing-masing kita sudah ditanggung jawabi dan diurusi oleh Allah sampai sekecil-kecil urusan. Ya. Dan dia pula lah menjadi tempat bersandar bagi mereka. Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu mengurusi kita masing-masing, sudah diurusi sekecil-kecilnya kebutuhan, gak ada yang luput, kenapa kita masih harus overthinking? Ya, kenapa masih harus overthinking? Belum nikah umur sekian. Saya tuh kalau misalnya ketemu sama yang jomblo istri solihah, sama calon istri solihah, pasti bilang, saya takut umur sekian belum nikah, umur sekian belum nikah. Ada masalah apa dengan umur sekian belum nikah? Apakah ada di dalam syariat umur tertentu harus menikah? Tidak. Karena tujuannya bukan menikah. Tujuan kita adalah pernikahan yang sukses. Itu tujuannya. Ya, yang belum menikah saya ingatkan ini baik-baik. Tujuan dari pernikahan bukan terjadinya pernikahan, tetapi tujuan dari pernikahan adalah pernikahan yang sukses dunia akhirat di mata Allah dan juga bagi hidupnya, bukan di mata manusia. Karena di mata manusia pasti ada aja salahnya, ada aja. Kau kayak gini, suamimu kayak gitu aja. Jadi mau kayak apa? Kayak Popeye the Sailor Man. Kayak Doraemon, semua ada. Apa diminta? Ya, gak usah dengan mulut-mulut Dajjal itu, diamkan aja. Serius, saya tuh gak suka sekali dengan mulut-mulut. Itu lebih kotor daripada cacian. Kalau cacian jelas ya. Kalau cacian jelas, kita bisa tolak. Kalau orang yang ngomong negatif, menurut saya itu lebih merusak daripada cacian. Kenapa? Negatif. Kalau cacian, kita bisa langsung tolak. Jiwa manusia itu punya mekanisme bertahan diri. Jadi jiwa manusia ini dia tahu, kalau ada sesuatu yang berbahaya dia langsung tolak. Kalau cacian, makian, kita langsung bisa tolak. Tapi negative words, kalimat negatif, lihat, bisa saja kita kunyah itu mentah-mentah kita telan. Merusak jiwa manusia. Makanya saya bilang itu mulut Dajjal. Kenapa? Satu sisi seolah-olah perhatian, di sisi lain sebenarnya dia merusak. Kok kenapa belum nikah? Aku ya karena perhatian aja samamu. Kalau perhatian carikan, bukan komen. Kalau mau komen di Facebook. Saya bilang gitu. Kalau mau komen di Facebook, ya. Kalau kira-kira kau bisa ngasih modal pernikahanku, ayo nggak apa-apa. Kan bukan kau yang modalin. Paling pun nanti nggak akan cuci piring aja sih. Karena menurut kita agak dikit ya. Kenapa? Menjaga pertahanan diri. Oke? Nah jadi dalam tadabbur Asmaul Husna ini ada 3 hal yang harus kita tadabburi. Pertama, mengakui keterbatasan diri bahwa lihat, kita tidak mampu mengendalikan segala sesuatu. Artinya semuanya nggak bisa kita kendalikan, termasuk diri kita sendiri. Ibu saya pernah berpesan, dia bilang, nak, bahkan lidahmu sendiri pun tergigit. Lidah itu bagian tubuh kita bukan? Yes, bisa kita kendalikan? Iya. Bisa dikendalikan dalam keadaan sadar. Tapi ada waktu tertentu di mana lidah kita sendiri pun tergigit. Itu dia bilang, nak, bahkan lidahmu sendiri pun tergigit. Maksudnya apa? Bahkan yang ada di dalam dirimu pun ada yang tidak bisa kau kendalikan. Ketika ada orang campaign, my body is my choice. Tubuhku adalah pilihanku. Tubuhku adalah hakku. Saya nggak mau banyak-banyak, nggak mau pakai dalil. Saya tanya, manusia itu jantungnya berhenti 3 detik, itu nggak meninggal. Oke, artinya aman. Jantung manusia berhenti 3 detik, itu nggak meninggal, aman. Artinya baik-baik aja. Kalau memang your body is your choice, kalau memang tubuhmu dalam kendalimu, coba berhentikan jantungmu 3 detik saja. Bisa? Bisa nggak? Bisa nggak? Aman loh, nggak meninggal. Kesehatan yang menjamin. Ilmu kesehatan, 3 detik jantung berhenti. Jangan 3 detik, ada yang 20 menit masih jantungnya berhenti, masih bisa hidup lagi, ya kan? Masih bisa hidup lagi ya, dipacu lagi jantungnya. 3 detik saja, berhentikan jantungmu, bisa? Enggak. Aliran darahmu, berhentikan 1 detik saja, bisa? Itu tanda bahwa tubuh kita bukan milik kita. Tubuh kita milik Allah, dan kita harus mengikuti perintah Allah dalam mengendalikan tubuh kita. Termasuk mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, iman, dan semuanya. Makanya kalau ada yang bilang, ini kan tubuh aku, suka-suka aku dong pakai jilbab apa enggak? Hey man, no. Kalau memang tubuhmu adalah pilihanmu, kalau memang tubuhmu di bawah kendalimu,
Coba tahan untuk tidak berkedip 20 detik. Bisa? Nggak bisa. Coba kalau nggak percaya. 10 detik masih aman, walaupun udah mulai kering. 20 detik, tahan untuk nggak berkedip. Bisa? Dia akan otomatis. Itu tandanya tubuh kita bukan milik kita. Oke? Maka ikuti perintah Allah, apa yang Allah mau terhadap hidup kita. Yang kedua, bersandar pada Allah dalam setiap hal, bahwa Allah lah yang selalu menjaga dan menyelesaikan setiap urusan. Ya, tawakal itu, teman-teman, tawakal itu bukan hanya sekedar berpasrah, tapi menggantungkan setiap urusannya hanya kepada Allah. Semuanya, bahkan sampai sekecil-kecilnya. Saya merasakan keajaiban tawakal itu belakangan. Sejak terapi, kami itu dilatih untuk bisa menerima ketentuan Allah dan bisa menerima apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Nanti yang tanggal 30 insya Allah ada terapi massal ya. Nah, nanti tanggal 30 yang kajian, itu kita akan ada terapi massal. Kalau teman-teman mau bisa daftar nanti ke panitia ya. Dan insya Allah tanggal 15 Desember kita ada terapi massal berjamaah khusus perempuan di Manhattan. Nah, nanti mulai bisa diajak ya, misalnya siapa yang mau nih, ya di Manhattan. Manhattan Mall. Nah, keren kan? Terapi di mall kan? Iya dong. Sebelah XX1, seng-sengan. Samping nonton horor, di sini terapi. Ya, jadi kita ada 2 kali. Nanti yang tanggal 30 November insya Allah ada mini terapi. Kalau ada yang mau diajak silakan didaftarkan. Nanti sama panitia. Kalau yang mau terapi besar, terapi full, nanti kita tanggal 15 Desember insya Allah di Manhattan. Hari Ahad. Jadi nggak mengganggu. Ya, 15 Desember Ahad ya. Hari Ahad. Jadi insya Allah nggak mengganggu kegiatan. Siapa yang mau diajak silakan nanti didaftarkan dulu ke grup WhatsApp-nya. Nanti kita mau buat grup WhatsApp-nya ya, mudah-mudahan ini ikhtiar kita bersama untuk lebih banyak lagi perempuan yang pulih mental ya. Setidak-tidaknya dia tahu nyari bantuan kemana, jangan nyari bantuan ke lambe turah ya. Iya, sekarang orang menilai rumah tangga pakai standar TikTok. Di TikTok bilang, kalau suamimu nggak ngasih uang belanja berarti dia tidak cinta kepadamu. Oh, suaminya pulang dia langsung, kamu nggak cinta sama aku? Ya, kita pakai hidup standar TikTok. Ya akhirnya itu tadi, ludah orang kita kutip, kita tuang. Oke, jangan sampai. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tawakal, percaya bahwa Allah mengatur semuanya dan ketetapan Allah pasti baik dan kita pasti aman. Ini yang kita sering lupa. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang buruk. Kalaupun itu nggak enak pada awalnya, pasti Allah punya cara menyelamatkan. Pasti. Karena dia Tuhan kita. Tidak mungkin Tuhan itu merusak hambanya sendiri. Nggak mungkin Allah itu merusak hamba yang dia ciptakan sendiri. Mustahil. Maka walaupun tidak enak pada awalnya, pasti baik menurut Allah. Dan pasti aman buat kita. Kenapa kita kemudian merasa tidak aman? Karena kita lari dari ketetapan Allah. Allah sudah tetapkan A, kita bikin pilihan B. Allah tetapkan B, kita lari ke ketetapan C. Kita lari dari apa yang Allah kehendaki. Inilah susahnya hidup kalau tidak mau mengikuti perintah Allah. Padahal kalau mengikuti perintah Allah, dijamin 2. Pasti baik dan pasti aman. Siap untuk menerima segala ketetapan Allah? Insya Allah. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya obat overthinking adalah tawakal. Ya, next. Oke. Teman-teman, ini yang tadi saya ceritakan. Apakah kita manusia yang suka melompat masuk ke domain Allah? Ada yang disebut dengan domain Allah, ada domain manusia. Ya, persentuhan kecil sekali, persentuhan super kecil antara domain Allah dan domain manusia adalah tawakal. Kenapa? Domain manusia, Allah itu nggak ngasih kita apa-apa kecuali satu. Manusia hanya boleh melakukan satu hal, apa itu? Dalam bahasa Quran, sa'yun. Apa sa'yun? Usaha. Satu-satunya domain manusia yang diberikan Allah adalah usaha. Usaha. Ya, kita kerja itu usaha, kita belajar itu usaha, kita menghafal Quran itu usaha, kita cari terapis, cari konselor itu usaha. Itu semua domainnya manusia. Satu-satunya otoritas yang Allah berikan kepada manusia untuk dilakukan sendiri adalah usaha.
Tapi selebihnya adalah domain Allah. Domain Allah itu yang mana? Yang 4. Yang kita berjanji di alam rahim. Apa aja? Nomor 1, ajal. Ajal. Manusia itu sudah ditentukan kapan matinya. Tapi sebab matinya ini yang bisa diubah. Oke, sebab matinya bisa diubah. Kalau kita mau syahid, minta sama Allah, ya Allah, aku ingin mati syahid di jalanmu. Minta dan pilih syahid mana yang mau kita pilih. Saya sejak 2013 punya blog pribadi, namanya adalah Proposal Kematian. 2013. Sudah 10 tahun lebih. Ya. Ada kematian-kematian yang saya inginkan dan saya tulis di situ. Ya Allah, aku melihat ada orang meninggalnya begini. Menurutku ini indah dan sejarahnya begini-begini. Kalau boleh, aku boleh nggak requestnya meninggalnya gini. Saya punya request sendiri. Oke? Jangan requestnya enggak. Pengen misalnya gambar Mickey Mouse, Hello Kitty, jangan gitu. Kocak. Ya. Jadi ajal itu sudah kita tentukan. Sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ini domainnya Allah. Ajal. Yang kedua apa? Rezeki. Rezeki. Termasuk jodoh di dalamnya. Sudah ditetapkan oleh Allah. Oke? Kapan ketemunya? Nilainya berapa orangnya. Nah, makanya jodoh itu kalaupun orangnya nggak berubah, yang bisa berubah adalah kualitas. Kita naikkan diri, jodoh ikut. Kita turunkan kualitas diri, jodoh ikut turun. Oke? Jadi gak usah khawatir. Saya takut kalau nanti sekolah terlalu tinggi, jodoh saya bla bla bla, gak ada yang mau sama saya. Enggak, justru kamu sekolah tinggi, kamu perbaiki kualitas dirimu, kamu jadikan kamu perempuan mahal dan bermartabat, hanya laki-laki yang setara denganmu yang akan datang. Oke? Jadi jangan takut. Mau sekolah, sekolah. Mau belajar, belajar. Mau punya kalian, pilih kalian yang mana. Nanti suami saya minder kalau saya lebih hebat dari dia. Tidak ada pernikahan yang berbentuk persaingan. Kalau mau jadi persaingan, gak usah nikah. Mending lomba lari lah, ya, maraton. Yang menang dapat kipas angin Miyako. Oke? Jadi, 1, ajal sudah ditentukan. 2, rezeki sudah ditentukan. Yang ketiga apa? Ini kan banyak orang biasanya, langkah rezeki pertemuan maut sudah ditentukan. Enggak, bukan itu. Kalau di alam rahim bukan itu perjanjian kita. Nomor 1 ajal, nomor 2 rezeki, nomor 3 ayo. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Kebahagiaan atau kesengsaraan hidup sudah ditetapkan. Ini sudah berjanji dalam rahim. Hidup bahagia atau hidup sengsara itu sudah ditetapkan. Oke. Yang keempat, apa yang terakhir? Surga atau neraka. Ini 4 perjanjian dalam rahim, jangan salah paham. Ya. Surga atau neraka. Jadi kita ini pas masih di dalam rahim sudah ditentukan mau masuk surga, sudah ditentukan sama Allah kamu akan masuk surga atau neraka. Tapi kita suka nyebrang ke sini. Saya yakin waktu saya bilang gitu tadi, pasti dalam kepala masing-masing, jangan-jangan aku masuk neraka. Ya kan? Iya. Kenapa loncat ke sini? Ini kan domain Allah. Kan sudah dikasih tahu 4 tadi domainnya Allah. Maka manusia nggak boleh loncat ke situ. Perkara ajal, rezeki, termasuk di dalamnya jodoh, ya. Kemudian sengsara atau bahagia. Waktu saya sebut itu tadi sengsara atau bahagia, pasti ada juga mikir, jangan-jangan waktu di alam rahim, ya kan, saya sudah ditetapkan sengsara. Kenapa loncat ke sini? Kan udah dibilang domain Allah jangan diloncatin. Ya. Itu overthinking. Domain Allah itu overthinking itu. Ini areanya Allah, nggak usah masuk. Dan yang terakhir adalah surga atau neraka. Nah, waktu teman saya nanya gini, Pur, jangan-jangan aku masuk neraka. Saya bilang, kok Islam nggak? Islam. Kok ngaji nggak? Ngaji. Tanda-tanda Allah itu menginginkan surga bagi seorang hamba adalah dipahamkan baginya agama. Ayyufaqqaha fiddin. Jadi salah satu tanda Allah menginginkan seorang hamba ini masuk surga, dia dipahamkan agama. Sekarang lagi belajar agama nggak? Sholat nggak? Islam bukan? Berarti ada peluang masuk surga? Ada. Kunci surganya ada di tangan. Apa kunci surga? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Allah, nanti ini orang yang akan terakhir masuk surga adalah orang yang hanya mengucap syahadat. Tapi terakhir, antrian terakhir. Sebelumnya di mana Ustazah? Dibakar dulu di neraka. Ya, bersihin dosa ya. Bersihin dosa karena orang yang berdosa nggak boleh masuk surga, nggak bisa. Maka kita dibersihin dulu. Dosa-dosanya dibersihin dulu di neraka. Kalau udah bersih baru naik ke surga. Gitu. Nah, jadi gimana? Mau langsung ke surga atau mau ngerasain neraka dulu? Mana tahu pengen kan? Pengen lah trial dikit gitu. Ya. Jadi kalau Allah sudah memahamkan bagi kita agama,
itu tanda Allah menginginkan bagi kita surga. Masih mau loncat ke sini? Masih mau? Berani? Benar. Nah, itu dia. Overthinking itu karena kita ke sini. Kita masuk ke domainnya Allah, termasuk memikirkan masa depan, itu juga domainnya Allah. Al-imanu bil ghaibiyat, iman terhadap hal gaib. Masa depan gaib apa nyata? Gaib, nggak bisa kita lihat, nggak bisa diraba, diterawang. Ya kan? Nggak ada cenayang-cenayang, nggak ada. Peramal juga bisa salah. Gitu. Peramal tuh 50-50. Bisa iya, bisa enggak. Gitu ya. Kalau terjadi dia berubah, kalau nggak terjadi dia diamin. Terus ketika terjadi, hebat dia bisa terawang segala macam. Padahal yang namanya terawang itu atau cenayang itu dia 50-50. Kemungkinan terjadi, kemungkinan tidak terjadi. Ketika nggak terjadi kan dia diam. Ketika terjadi dia berubah, ya. Biar dia kelihatan hebat. Gitu. Padahal kalau dia punya 10 ramalan, bisa jadi cuma satu yang terbukti. Yang 9 yang nggak terbukti itu dia diam. Yang satu itu dia berubah. Aku sebenarnya sudah menerawang seminggu yang lalu. Coba. Ya. Itu malas gitu dengerin ramalan. Tengok nanti, lihat ya. Kesyirikan akhir tahun. Mulai itu di TV. Bagaimana penerawangan 2025 menurut macam-macam ya. Nggak usah disebut lah namanya. Menurut Ki siapa? Entah siapa-siapa lah. Kang siapa? Mas siapa? Enggak. Keluar. Ya kan? Akankah ada artis yang berpisah di tahun 2025? Males banget saya dengar kayak gitu. Kenapa? Itu adalah kesyirikan awal tahun ya. Jadi jangan mulai awal tahun dengan kesyirikan, oke? Ingat, overthinking karena kita loncat ke domain Allah. Domain manusia apa? Usaha. Ketika usaha kita sudah full dan maksimal, ada satu bagian yang diambil alih oleh Allah, disitulah titik tawakal. Siap untuk gak lompatin domain Allah? Insya, ya. Jangan masuk-masuk. Ingat, kalau masuk-masuk siap-siap overthinking. Kata Allah, ini urusanku, kenapa kau masukin? Wajar hidupmu susah. Next. Nah, ini adalah kisah tawakalnya Nabi Musa dan Basmalah. Fauhayna ila Musa, ya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 63. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Pada saat kejadian kapan ini? Oke. Dikejar Firaun dan bala tentara. Kenapa kita tidak bisa excellent bismillahnya? Kenapa selama ini bismillah kita nggak berefek apa-apa? Lihat, karena kita tidak dapat kekuatan basmalah. Jadi hari ini, kenapa saya bawa kisah ini? Ini udah slide terakhir sebelum nanti kita terapi, oke? Teman-teman, kenapa tidak excellent basmalah kita selama ini? Karena basmalah kita tidak kita pahami. Teman-teman, tolong bayangkan. Nabi Musa itu lari dari kejaran Firaun, bawa orang, dia sendiri atau rame-rame? Berapa orang yang dia bawa? Belajar sejarah? Berapa orang yang dia bawa? Nabi Musa, berapa orang yang dia bawa? 10. Berapa? Biar kita tahu nih membayangkannya. Biar baca ayat ini paham. 50? Yang dibawa itu adalah 12 keturunan Bani Israel. Oke, 12 suku dengan masing-masing keturunan. Ada yang udah nenek-nenek, ada anak kecil, ada yang masih bawa bayi. Totalnya kurang lebih 220 orang. Kebayang ya? Kalau kita lari sendiri, bisa nggak kita cepat? Bisa. Ini bawa 220. Ada nenek-nenek bongkok, ya, ada anak kecil jatuh-jatuh. Mereka semuanya lari pakai kaki. Speednya kira-kira cepat atau lambat? Pasti lambat. Ya, baru jalan tengok dikit, baru jalan tengok dikit, baru jalan tengok dikit. Tinggal kelas 1, keseret kelas 1, kesulit kelas 1 gitu kan. Firaun ngejar pakai apa? Ngejar pakai kuda dan bersama dengan bala tentaranya. Oke. Coba sekarang bayangkan kita di posisinya Nabi Musa. Kita mau menyelamatkan orang di pinggir laut dalam. Laut apa itu yang mau diseberangi? Hah? Laut apa? Laut merah. Oke? Itu laut dalam. Kemudian di depan mata kita laut. Di belakang kejaran musuh. Andai saat itu kita di posisi Nabi Musa, apa doa yang kita ucap kepada Allah? Coba. Ayo, kita keluarkan dulu sisi manusianya. Apa? Pasrah.
Udahlah mati aja lah. Ya, tangkap lah. Udahlah. Terus apa lagi? Ayo nggak apa-apa. Kalau doa kira-kira minta apa nih sama Allah? Hah? Selamatkan ya. Caranya gimana? Kan kita so pintar nih. Apa? Hah? Hilangkan aku gitu. Nggak apa-apa, ini manusia kan? Manusia. Tapi kan dia sendiri hilang, 200 kan nggak bisa. Yang 200 kan nggak bisa. Oke. Apalagi kalau kita lah. Ayo posisikan diri Nabi Musa, biar paham titik tawakal itu. Hah? Terbang boleh ya Allah kasih aku sayap kayak. It's okay. Biar kita manusiawi. Apalagi, ayo. Bekukan Firaun boleh, bikin ketimpa apa kayak boleh. Apalagi, ayo. Keluarin dulu, sisi manusianya keluarin dulu. Semoga ada kapal lewat. Minimal ada ban lah, tapi 200 gitu ya. Ada ban tapi 200. Poti ya. Apalagi yang mau minta sama Allah ini mau doa nih. Karena biasanya manusia gini, doanya sok tahu, dia ngajarin Allah. Ya Allah, aku maunya gini. Nah, kita tahu, tengok dulu nih sisi manusia kita. Ya. Kalau bisa Firaun mati kayak tiba-tiba sama bala tentaranya disambar petir kayak gitu ya. Ingat itu di Mesir, petir mau turun di mana? Oke, ini Mesir teman-teman. Apalagi yang mau dilakukan kalau jadi Nabi Musa? Doanya mau apa? Ayo keluar dari sisi manusianya, nggak apa-apa. Mau apa? Pening lah, pokoknya selamatkanlah ya Allah gitu. Dan biasanya kita mengajari Allah dengan cara itu tadi. Boleh nggak? Ya Allah tolong kirimin kapal. Ya Allah jadikan aku punya sayap terbang. Ya Allah hilangkan aku. Ya Allah kalau bisa tuh si Fir'aun sama bala tentaranya dibukukan. Mati kayak kegulung apa kayak macam-macam. Kita selalunya mau mengajari Allah. Tapi apa yang dilakukan Nabi Musa? Apa yang dia minta? Salimna, selamatkan kami. Apakah Nabi Musa mengajari Allah caranya? Tidak. Nabi Musa tidak ajarkan Allah bagaimana caranya. Malah Allah mewahyukan, "Fawahaina ila Musa anidrib bi asakal bahr." Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Kalau jadi Nabi Musa mau ngomong apa? Coba dibilang, "Deh, coba pukulkan tongkat ke laut." Apa yang mau dibilang? Mau ngapain ya kan? Ngapain ya Allah, ngapain? Ini di belakang udah Fir'aun, ini mau ngapain gitu. Ya, kalau kita zaman sekarang, makanya kita nggak dipilih jadi nabi, soalnya kita kayak gitu. Ya. Bayangin, musuh udah di depan, musuh di belakang, di depan laut, disuruh pukulin tongkat ke laut. Otak kita akan mikir apa? Ngapain ya Allah, ngapain? Bukan ini yang aku butuhkan. Tapi apakah Nabi Musa bertanya kepada Allah? Tidak. Apa yang diucapkan sama Nabi Musa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Karena ternyata dalam tafsirnya, pada saat Nabi Musa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah telah menitahkan kepada laut untuk terbelah, Allah telah menitahkan kepada tongkat untuk membelah lautan, dan Allah telah menitahkan kepada alam untuk membantu perjalanan Musa. Pada saat Musa meyakini Allah menolong, seluruh alam Allah tetapkan untuk menjadi jundullah, tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kekuatan Bismillah. Bisa nggak kita meyakini Bismillah kita sekuat ini? Ketika kita mengucap Bismillah, Allah sudah mengatur semuanya dan selesai sejak awal, bahkan sebelum kita praktekkan. Kenapa Bismillah kita selama ini nggak hebat? Karena kita tidak paham posisi Bismillah di dalam tawakal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis. Kalau sudah disebut nama Allah, tidak ada sedikit pun yang membahayakan baik bagi di bumi maupun di langit. Saya belajar ini dari orang-orang Palestina. Kenapa mereka bisa pistol ditodongkan di lehernya, tapi mereka senyum? Pernah lihat foto itu? Pistol ditodongkan ke leher, mereka senyum. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan basmalah. Mereka meyakini walaupun pistol ditembakkan, kalau Allah tidak mengizinkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa, saya tidak akan mati karena pistol, tapi saya akan mati karena ajal, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman. Itu iman. Bismillah kita tidak hebat karena cuma di mulut, tidak diyakini kehebatannya seperti ini. Ketika kita ucapkan nama Allah, sesungguhnya Allah telah menyelesaikan masalah itu bahkan sebelum kita mencari solusinya. Teman-teman bisa mengubah keyakinannya terhadap Bismillah? Bisa? Insya Allah. Oke. Terakhir, kita akan terapi basmalah. Ya. Ini memang tiap hadir nih terapinya beda-beda ya. Yang udah hadir berapa kali terapinya beda-beda. Kita akan terapi basmalah, yaitu bagaimana kita meyakini
Bismillah itu sebagai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nama Allah tidak ada sesuatu pun yang berbahaya bagi kita. Tubuh kita itu menyukai bismillah. Jantung kita menyukai bismillah, darah kita menyukai bismillah, otak kita menyukai bismillah, paru-paru kita menyukai bismillah. Kenapa? Karena seluruh organ kita pun taat kepada Allah. Organ kita ini berfungsi karena Allah yang memerintahkan. Tapi sayangnya jarang kita kasih makan. Sekarang mau dikasih makan dengan bismillah? Oke. Masing-masing punya bahan overthinking? Punya? Pasti bawa ke sini punya bahan overthinking kan? Kalaupun ada 200, ya pilih satu aja bisa. Oke. Teman-teman, coba pikirkan satu hal yang menjadi overthinkingnya sekarang. Oke? Biar kita memahami bagaimana bismillah ini nanti masuk dan menjadi landasan tawakal. Ya, kita akan terapi basmalah dulu. Ringan sekali. Ini terapi yang paling ringan. Dari 3 pertemuan ini terapi paling ringan. Ya, yang lainnya agak berat. Agak berat karena butuh energi. Kalau ini enggak, ini masing-masing. Teman-teman punya bahan overthinking ya? Oke. Pikirkan ketakutan itu tadi. Oke. Sekarang boleh tutup matanya. Kenapa tutup mata? Biar putus dari kesadaran. Oke, putus dari apa yang kita lihat. Tutup matanya. Pikirkan betul apa yang menjadi bahan overthinking kita. Oke. Kemudian dalam hati ucapkan bismillah dengan keyakinan yang kuat. Sebagaimana kuatnya basmalah Nabi Musa. Sebagaimana kuatnya keyakinan Nabi Musa terhadap cara Allah menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, tidak akan ada yang membahayakan masa depanku, tidak akan ada yang akan melukaiku, tidak ada yang bisa menyakitiku. Bismillah, dengan namamu semua masalahku sudah selesai di tanganmu ya Allah. Yakin itu dalam hati. Ucapkan berulang-ulang bismillah. Bismillah. Bersama engkau ya Allah aku tidak takut apapun. Bismillah. Bersama engkau tidak ada bahaya sedikit pun. Bismillah. Bersama namamu aku tidak takut apapun ya Allah. Bismillah. Terus masukkan. Ketika bismillah ini sudah masuk ke dalam hati teman-teman, bayangkan seluruh bismillah itu mengalir di darah. Masuk ke dalam jantung. Bayangkan kalimat basmalah itu masuk ke paru-paru. Masuk ke dalam otak. Maka sejak hari ini, apapun yang kita khawatirkan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan hambanya dan ciptaannya untuk menolong kita. Kasih makan itu. Kasih makan darah kita dengan bismillah. Berapa lama dia lapar. Kasih makan paru-paru kita dengan bismillah. Berapa lama dia haus. Tidak diisi dengan nama Allah. Bismillah. Semua bahan overthinking tadi, sejak detik ini, sudah Allah selesaikan bahkan sebelum kita bertindak. Bismillah. Allah, bersamamu aku tidak takut apapun. Bismillah. Allah, engkau Tuhanku satu-satunya. Dan tidak ada yang bisa menolongku lepas dari overthinking ini kecuali engkau yang selesaikan. Alirkan. Maka sejak detik ini, di dalam tubuh kita sudah hidup nama-nama Allah yang indah. Terkumpul seluruh nama-nama Allah yang indah. Hasbunallah. Hasbunallah. Cukup Allah bagiku. Hasbunallah. Hasbunallah. Aku tidak butuh siapapun kecuali engkau ya Rabb. Hasbunallah. Aku tidak butuh orang lain. Aku tidak butuh hambamu kecuali engkau yang kirimkan sebagai tentara-tentara. Hasbunallah. Bersamamu aku cukup ya Rabb. Mulai hari ini, tidak ada satu hal pun yang akan membuatku terluka kecuali engkau mengizinkannya. Dan bersama keputusanmu, aku pasti aman. Aku pasti aman. Aku pasti aman. Dan segala ketetapanmu pasti baik. Bismillah. Terus masukkan. Bismillah. Bismillah. Kalau teman-teman sudah puas mengasih makan tubuhnya dengan bismillah,
tutup dengan alhamdulillah dan boleh buka matanya. Alhamdulillah. Pernah melakukan bismillah seperti ini? Gimana rasanya? Karena selama ini bismillah kita hanya di mulut. Tidak sungguh-sungguh kita masukkan ke dalam tubuh dan jiwa kita. Enak perasaannya? Yes. Kenapa? Karena itu yang diminta sama tubuh kita sejak lama. Tapi kita bismillahnya cuma di mulut. Padahal yang butuh itu adalah tubuh kita dan jiwa kita. Oke, mudah-mudahan sedikit terapi kecil ini bisa menghandle situasi overthinking teman-teman. Ketika sedang overthinking, lakukan yang tadi, tutup mata, tawakal kepada Allah, ucapkan bismillah, bersama nama Allah, tidak akan ada yang membahayakanku sedikit pun. Baik itu di masa depan maupun sampai akhirat, baik itu nanti sore, besok, atau berapa tahun lagi. Semua bahan overthinking kita, sesungguhnya kalau sudah dengan tawakal, tidak ada lagi yang akan mengkhawatirkan kita. Sudah lebih baik perasaannya teman-teman? Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Next. Ya, ini jadwal kita ya. Pekan depan kita akan ketemu dengan meraih ketenangan di tengah kesibukan, manajemen stres, dan nanti hari Sabtu ini berdamai dengan luka batin, melakukan penyembuhan emosi dan trauma dalam pandangan Islam. Ini yang akan ada sesi terapinya. Jadi nanti kalau mau daftar, silakan. Ini nggak akan banyak materi, saya akan bikin materi pengantar saja. Nanti kita akan terapi, praktek di sini. Dan kalau ada yang mau diajak, boleh formulir pendaftarannya ada. Boleh boleh mendaftar, silakan ya. Nanti ke panitia juga boleh. Insya Allah teman-teman, sekali lagi spirit kita sama agar lebih banyak lagi perempuan yang terselamatkan mentalnya, pulih mentalnya. Karena perempuan itu kalau sudah dikuasai perasaan, dia akan mudah hancur. Terima kasih banyak. Alhamdulillah bertepatan dengan azan zuhur, kita sudahi dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtani bi fardhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi abadan ya rabbal alamin. Ya Allah, apa yang telah Engkau ajarkan pada kami pada hari ini, izinkanlah dia menjadi manfaat. Jangan pernah Engkau buat kami lupa, dan datangkanlah segala kebaikan yang kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kami memohon segala kebaikan di dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan segala kebaikan di akhirat ya Allah. Panggillah kami semua menjadi jiwa-jiwa yang tenang, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang penuh syukur, hamba-hambamu yang penuh yakin, itqan ke dalam diri kami. Kami yakin kepada kehendak-Mu, dan kami yakin menyerahkan segala urusan kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.